Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai software ERP Gain, di mana yang akan maksimalkan efisiensi bisnis Anda untuk menciptakan pengalaman personal dari beragam multi-channel dalam penjualan online dan offline. Instalasinya cukup mudah, kalian tinggal meregistrasi ID kalian. Lalu pada dashboard utama kalian akan melihat tampilan utama seperti pada video, dan di samping kiri kalian juga akan menemukan fitur-fitur dari Gain ERP seperti pesanan, master produk, produk channel, stok, gudang, promosi, dan lain-lain, dimana ada menu otorisasi toko, manajemen produk, manajemen stok, manajemen pesanan, lalu lihat laporan. Dan kalau jika kita scroll ke bawah, kita akan menemukan statistik pesanan yang terdiri dari nilai total pesanan, jumlah total pesanan, jumlah total pembeli, dan total buyer valid. Lalu di bawahnya kita juga akan menemukan statistik produk, di mana ada top penjualan, top nilai penjualan, dan top pesanan yang ada di toko kita. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pesanan, yaitu di seluruh pesanan. Di menu pesanan terdapat kolom menunggu pembayaran, kolom yang sudah lunas, kolom yang siap dikirim, sedang dikirim, sampai dan dibatalkan. Dan untuk di pesanan yang tertunda, ada sub menu yang tertunda, produk habis terjual, dan gagal. Kita bisa mengelola satu persatu menggunakan Gain ERP. Dan untuk menu menunggu dicetak, ada kolom nama produknya apa, jumlahnya berapa, totalnya berapa, pembelinya siapa, kurirnya siapa, lalu statusnya bagaimana. Begitu pula dengan menu menunggu dikumpulkan, menu dikirim, menu disimpan, dan yang lainnya. Untuk di pesanan tidak diterima, kita bisa mengetahui alasan gagalnya mengapa, pesanannya apa, nama tokonya di mana, waktu pembuatannya kapan, serta diupload pada kapan, sinkronasi terakhirnya kapan. Dan untuk catatan operasi, ada kolom waktu, modul pengaturan, dan isi pengaturan, serta operator. Selanjutnya di fitur pengaturan pesanan, yaitu pengaturan metode pengiriman, di mana ada kolom kurir, kolom logistik, kolom nama toko, waktu pembuatan, waktu pembaruan, dan atur. Selanjutnya di pengaturan gudang pengiriman, kita juga akan mengetahui prioritasnya apa, nama aturannya bagaimana, nama gudang, kendali alokasi, operator waktu, dan atur. Dan untuk pengaturan informasi pengirim, kita juga bisa mengetahui nama toko yang akan dikirim, alamatnya di mana, alamat pick up atau kendaraan yang dipakainya seperti apa, pengaturan aturan pengiriman di mana sesuai dengan pengaturan Anda atau
bisa di custom sesuai toko yang kita butuhkan. Selanjutnya juga ada limitasi pengiriman atau batasan pengiriman. Kita bisa menonaktifkan atau men-enable-nya. Selanjutnya juga ada pengaturan informasi pengirim jika Anda ingin menggunakan template label pengirimannya. Serta kita juga bisa mengatur pengaturan template-template lainnya sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur master produk, di mana fitur master produk ini dimaksudkan untuk melis daftar produk andalan yang kita punya, seperti produk yang sangat laku atau sangat diminati oleh customer kan bisa ditempatkan di fitur ini. Dan serta kita juga bisa mengatur harga melalui manajemen harga. Nah, di fitur ini kita dapat mengkustomisasi harga-harga sesuai kebutuhan toko atau kebutuhan pasar. Dan selanjutnya di fitur pengaturan produk kita akan menemukan pengaturan, yaitu yang pertama secara otomatis mengikat master SKU, atau setelah mengaktifkan ini toko memiliki nama yang sama dengan master SKU, maka secara otomatis akan terikat dan juga mendukung filter otomatis khususnya. Selanjutnya di pengaturan sampingnya yaitu pengaturan template logistik sesuai dengan pengaturan Anda. Selanjutnya di pengaturan potong otomatis bisa digunakan untuk merancang produk yang dibuat dengan cloning jika nama, deskripsi, gambar melebihi batas atau mengandung karakter ilegal. Dan untuk fitur scrap produk sesuai dengan artinya, produk yang tergores yang berarti sangat disarankan untuk mengubah nama produk, deskripsi, dan gambar produk untuk mencegah produk scrap dilarang dan toko akan mendapatkan penalti. Dan untuk kolom scrap produk di sini kita akan diberikan field deskripsi untuk mendeskripsikan goresan atau kecacatan seperti apa yang produk kita punya. Dan untuk fitur stok, kita punya daftar stok yang berisikan nama warehouse-nya, master SKU, setelah juga ada urutan yaitu yang waktu
update terbaru, terlama, pembuatan terbaru dan terlama, serta yang stok lagi banyaknya atau sedikit. Di fitur bawahnya kita akan menemukan fitur riwayat perubahan stok, di mana kita akan mengetahui stok apa yang sedang dirubah dari kemarin ke kemarin. Serta fitur ini juga akan memudahkan untuk pencatatan mengenai stok-stok yang masih tersedia. Dan untuk fitur-fitur yang di bawahnya seperti riwayat edit stok toko, riwayat tarik stok, atur pas stok, pengaturan stok, sama seperti pengaturan yang ada di atasnya, yang intinya kita selaku pemilik toko mempunyai kendali penuh atas stok-stok yang kita miliki, seperti input outputnya kita juga akan bisa melihatnya secara transparan. Seperti di bawah ada fitur daftar gudang, di mana kita bisa mengakses gudang-gudang yang kita miliki dimanapun gudang-gudang itu berada. Dalam satu gudang kita juga akan menemukan fitur rak, yaitu fitur di mana gudang tersebut akan dipartisi kembali menjadi beberapa rak-rak khusus sesuai dengan klasifikasi produk-produk kita. Nah, di sini yang saya bicarakan tadi ada manajemen outbound dan manajemen inbound, di mana kita bisa mengakses atau melihat apa yang keluar dan apa yang masuk untuk memudahkan akuntan toko kita melakukan pendataan barang-barang atau produk-produk. Dan untuk fitur promosi, ERP Gain memiliki fitur manajemen diskon, yaitu daftar diskon, yang berfungsi untuk menambahkan diskon-diskon di setiap toko yang kita ingin tambahkan promonya. Serta untuk fitur di bawahnya yaitu template promosi, ERP Gain juga akan menambahkan keterangan seperti nama templatenya apa, nama promosi yang sedang berjalan apa. Di fitur naikkan produk otomatis kita bisa melihat nama tokonya apa yang saat ini sedang dinaikkan, serta jumlah produk yang dinaikkan berapa, statusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk fitur pelanggan ada daftar pelanggan yang berisikan daftar pelanggan seperti nama, nomor HP, email, total pesanannya, total pembelian berapa, alamatnya di mana, dan sebagainya. Berikutnya di fitur laporan penjualan kita bisa mengecek secara detail laporan pesanan kita, bagaimana jumlah total pesanan yang laku, nilai total pesanannya, biaya pengirimannya berapa, pesanan return, nilai total refundnya. Kita juga bisa melihat kurun waktu berapa hari atau kemarin, mingguan, bahkan bulanan, seperti apa hasil dari penjualan kita. Dan untuk fitur laporan ini, ERP Gain menyediakan banyak sekali fitur laporan seperti laporan penjualan produk, laporan penjualan
per varian produk, laporan penjualan channel, laporan penjualan toko, dan laporan laba ruginya. Dan untuk laporan inventarisnya kita akan bisa mengetahui kapan stok yang ada di gudang kita habis. Serta kita juga bisa melihat laporan produk tidak laku berapa dan kenapa, kategorinya seperti apa, serta dengan periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Dan untuk fitur integrasi daftar toko, ERP Gain menyediakan banyak integrasi seperti JD, Lazada, Shopee, Shopify, Tiki, TikTok, Tokopedia, dan web e-commerce lainnya. Serta dengan Gain ERP kita juga bisa melebarkan usaha kita dengan mengintegrasikan dengan marketplace lainnya. Serta di menu terakhir yaitu pengaturan, kita akan menemukan pengaturan dasar yaitu yang akan mengatur manajemen akun, zona waktu, dan paket. Serta pengaturan produk yaitu pengaturan master produk dan salin, pengaturan pesanan yang berisi aturan pengiriman dan template cetak, dan pengaturan stok yang berisi sinkronasi stok dan pengikatan stok toko utama, dan pengaturan-pengaturan penting lainnya. Tentunya pengaturan yang akan memudahkan kita mengelola toko kita serta mendapatkan efisiensi yang maksimal.